Kalau kiai-kiai dihaulkan hari wafatnya, kenapa Nabi tidak dihaulkan? Wali dibuat haulnya, ulama dibuat haulnya, orang soleh dibuat haulnya. Tapi Nabi nggak dibuat haulnya, yang dibuat maulidnya. Betul, betul. Ulama yang sudah meninggal dunia nggak ada diperingati ulang tahunnya, saudara. Beda dengan Nabi. Justru Nabi haulnya tidak diperingatkan, maulidnya yang diperingatkan, walaupun sudah meninggal dunia. Mau tahu gak kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fi hadhihi al-jilsati at-tayyibah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الأيام من شهر شوال المبارك لا أنسى أيضا أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa kulla amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, satu kebahagiaan bagi saya dan rombongan pada hari ini atau malam ini bisa bersilaturahim kembali dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda Al-Jamaliyah. Dulu di awal tahun 2000-an saya pernah hadir di tempat ini bersama Sahibul Haul. Itu bersama almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Cecep Jamaluddin bin Haji Marzuki rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah. Amin ya rabbal alamin. Memang sudah lama sekali, tapi setelah itu pada tahun 2013 beliau wafat, Ki Jundan ya. Saya sempat hadir kembali di tempat ini di tahun 2016 bersama Ki Jundan, saudara, dan kumpul bersama jamaah dan para santri dari Pondok Pesantren Al-Huda Al-Jamaliyah. Kita bersyukur kepada Allah, yaitu putra putri beliau daripada Sahibul Haul terus melanjutkan perjuangan ayahanda tercinta. Wabil khusus Kiai Jundan, bukan hanya ngajar di pondok pesantren ini, tapi juga mengajar di berbagai majelis, menyampaikan dakwah kemana-mana tempat. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau, memberikan panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Begitu juga seluruh anak keturunan daripada Sahibul Haul. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga agar Pondok Pesantren Al-Huda Al-Jamaliyah ini dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan thayyiban, ma'hadan ma'muran, ma'hadan munawwaran, ma'hadan salihan thayyiban mubarakan, ma'hadan nafi'an lil ummatil islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram,
Hadir bersama kita di tempat ini sejumlah para habaib, para kiai, para ustadz, para guru. Hadir juga bersama kita Bapak Kepala Desanya. Begitu juga Pak Kapolsek dan Bapak yaitu dan Ramilnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran para ulama, para habaib, begitu juga umara bersama kita dalam acara ini lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, saudara, dengan hadirnya di tempat ini pada acara ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana sama kita ketahui bahwa malam hari ini kita kumpul dalam rangka haul yang ke-14 dari almarhum wal maghfurullah, orang tua kita, ayahanda kita, Syekhunal Walid, Buya Kiai Haji atau Mama Kiai Haji Cecep Jamaluddin yang ke-14, saudara. Nah, pertama yang ingin kita sampaikan di sini, apa sih makna haul? Kita sering dengar haul, haul ulama, haul kiai. Apa makna haul, saudara? Haul ini secara etimologi, secara lugatan, secara bahasa, dalam bahasa Arab sekurangnya ada 5 makna, ada 5 arti. Yang pertama artinya as-sanatul kamilah. Haul itu artinya sempurna 1 tahun. Nah, seperti kalau kita mempelajari salah satu syarat wajib zakat harta, saudara, sudah berlangsung 1 haul. Nah, haul itu artinya sudah berlangsung 1 tahun penuh. Itu arti haul. Yang kedua, haul juga berarti al-jihatul muhithah. Nah, artinya haul itu arah sekitar kita, sekeliling kita, itu juga disebut haul. Nah, kalau kita baca ayat Al-Quranul Karim tentang Isra Mi'rajnya Nabi, tentang ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Yaitu Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Nah, itu juga arti haul. Jadi haul artinya bisa 1 tahun penuh sempurna, bisa juga berarti sekitarnya. Tapi kadang-kadang haul itu juga artinya al-haraka wa tahawul. Haul itu bisa juga diartikan pergerakan atau perubahan. Nah, makanya kalau dalam perbankan Islam ada istilah tahwil. Mentransfer satu uang dari satu rekening ke rekening lain disebut tahwil. Ada perubahan, perpindahan. Itu juga makna haul. Tahwil itu dari kata haul. Nah, selain itu juga haul kadang-kadang berarti al-qudrah, al-quwwah. Kita sering baca zikir la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. Nah, itu juga arti haul. Tapi jangan lupa, kadang-kadang haul juga nama penyakit. Nah, orang yang kalau kena penyakit di matanya itu juga disebut haul. Nah, haul itu ada banyak makna secara bahasa. Lalu secara tradisi urfan, apa sih makna haul, saudara? Yang sering disampaikan oleh para kiai kita, para ulama kita, bahkan digelar acara haul. Maka artinya tidak lain dan tidak bukan adalah az-zikra biyaumi wafati alimin awaliyin aw salihin. Haul itu adalah az-zikra, peringatan, biwafati, dengan kematian, alimin, seorang alim, awaliyin atau seorang wali, aus-salihin atau seorang yang soleh. Nah, makanya ada haul para kiai, ada haul para ulama, ada haul para aulia. Haul preman ada gak? Nggak ada. Bu, ada preman dihaulkan. Nah, jadi haul itu diperuntukkan bagi orang yang baik, yang soleh. Seperti orang tua kita, guru kita, almarhum Kiai Haji atau Mama Kiai Haji Cecep Jamaluddin. Beliau ulama, beliau kiai, ilmunya luas, saudara, dakwah kemana-mana, akhlaknya juga begitu baik, saudara.
Beliau orang baik karena beliau orang alim, beliau orang soleh, beliau orang baik, maka itu kebaikannya selalu diingat oleh orang-orang yang sudah ditinggalkannya. Nah, tapi kalau preman mati, saudara, disyukurin sama orang. Buru-buru dihaulin, betul? Jangan kata dihaulin, begitu dia mati, orang dengar kabar, alhamdulillah dia modar. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Iya, terus ada yang nanya, Habib bagaimana caranya kalau kita mati dihaulkan? Jadi orang baik. Jadi orang baik. Yang kalau kita meninggal dunia, saudara, orang akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang akan terharu, orang sedih, orang merasa kehilangan karena kita orang baik. Tapi kalau kita jahat, na'udzubillah min dzalik, boro-boro dihaulkan, begitu mati aja orang syukurin. Begitu dengar nih preman anu, gangster ini, mafia ini mati, alhamdulillah, kenapa enggak dari kemarin dia modal. Betul. Tuh yang belakang teriak lagi, mampus. Orang udah benci, betul. Betul. Maka itu saya mau tanya di sini, mau jadi preman atau orang soleh? Siap jadi orang soleh? Insya Allah. Nah itu yang perlu kita ketahui, saudara. Jadi kenapa haul itu digelar secara tradisi? Haul itu tidak lain dan tidak bukan adalah az-zikra biwafati alimin awwaliyin aw salihin, yaitu peringatan atas kematian seorang alim atau seorang wali atau seorang yang soleh. Alhamdulillah. Ada yang protes, kenapa sih pakai hol-hol? Nggak boleh tuh, haram. Loh kenapa? Karena kalau orang mati itu kata Nabi sedihnya cukup 3 hari takziah. Ini kenapa jadi panjang sampai 14 tahun? Ada gak yang protes begitu? Ada gak? Jawab jangan. Bu, kumaha damang bu. Di sini kan campur nih, ada yang bahasa Betawi, ada yang bahasa Sunda, betul? Nah, mudah-mudahan semua paham. Abdi mah ngartos bahasa Sunda. Nah, ngartosna seetik, bu. Nah, jadi sekarang perlu kita ketahui apa sih beda haul dengan takziah? Beda. Kalau takziah itu kita mendatangi keluarga yang sedang ada yang meninggal dunia. Nah, ada kematian di satu keluarga, kita datang untuk menghibur keluarga tersebut, untuk membantu menenangkan keluarga tersebut, untuk meringankan beban keluarga tersebut. Itu dianjurkan oleh Nabi 3 hari. Itu namanya takziah. Nah, kira-kira jelas gak? Tapi kalau haul bukan takziah, haul itu peringatan wafatnya seorang alim, seorang wali, saudara, atau seorang soleh. Untuk apa diperingati? Untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari sejarah kehidupannya. Bagaimana dia dulu menuntut ilmu, kok bisa jadi seorang kiai? Kan gak ujuk-ujuk jadi orang kiai, betul? Ada orang ujuk-ujuk dari kiai? Ada, Kiai Karbitan. Kalau kiai-kiai yang benar kiai, saudara nggak ujuk-ujuk jadi kiai. Dari kecil dia belajar, dia nimba ilmu, saudara. Kadang-kadang juga dia hadir di banyak majelis, dia masuk pondok pesantren, dia pelajari berbagai macam ilmu alat, saudara. Nah, sampai diamalkan itu ilmu, kemudian diajarkan kepada orang lain. Kita pelajari, bagaimana sih dia bisa jadi kiai? Oh dulu rajin belajarnya, oh dulu rajin ibadahnya, oh dulu orangnya taat kepada kedua orang tuanya. Oh dulu patuh kepada gurunya sehingga ilmunya berkah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki nurani, yang memiliki cahaya hati, yang memiliki akal yang cerdas. Ambil. Nah, makanya kalau ditanya kenapa dihaulkan, saudara? Bukan untuk mengulang kesedihan, bukan. Nah, bukan takziah, bukan, beda. Kalau takziah memang gak boleh lebih dari 3 hari. Nanti kalau lebih kesedihannya berkepanjangan. Lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari. Itu pun selama 3 hari kita hibur. Kita ringankan beban keluarga yang kematian tadi, saudara. Tapi kalau haul boleh dilaksanakan setiap tahun.
karena tujuannya adalah adzikra. Apa itu adzikra? Saudara, peringatan untuk mengambil pelajaran. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah makanya kan tadi kita katakan, kenapa preman saudara enggak dihaulkan saudara? Enggak ada pelajaran bisa kita ambil. Enggak ada kebaikan yang dia berikan kepada umat saudara. Nah karena itu yuk kita jadi orang yang baik saudara, supaya kita mendapat ridho Allah dan hidup diberkahi dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian ada yang nanya, ini bikin hall begini tiap tahun dibikin, kita mengenang yang meninggal dunia, emang boleh? Bertahun-tahun yang udah meninggal dikenang terus saudara. Ini dalilnya dari mana? Mau dalilnya gak? Mau dalil? Kapan? Udah malam. Tahun depan. Di hall ke-15. Kelamaan. Wah Habib Ainul Yakin protes kelamaan Beb. Kiai Jundan juga nyolek-nyolek. Langsung aja Beb. Sekarang betul. Saudara, di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Musa alaihis salam. Tentang apa Allah katakan kepada Nabi Musa? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Shadaqallahul azim. Jadi Nabi Musa alaihis salam diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan umatnya. Wa dzakirhum, ingatkan mereka ya Musa. Bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Nah Al-Imam Tabari dalam tafsirnya, begitu juga Imam Ibn Katsir dan imam-imam mufassir yang lainnya saudara, mengatakan yang dimaksud ayyamillah adalah hari-hari bersejarah. Hari-hari yang penuh nikmat Allah. Hari-hari yang penuh makna dan penuh arti. Baik itu hari-hari kemenangan, atau hari kebahagiaan, ataupun itu hari yang penuh ujian. Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa diingatkan. Wa dzakirhum, kasih tahu tuh umatnya. Dzakirhum ya Musa, ingatin mereka. Bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hari tatkala mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kemudian Allah tolong, Allah selamatkan. Sehingga Musa dengan mukjizatnya dari Allah atas izin Allah membelah lautan. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Sementara Fir'aun dan pengikutnya mati, tenggelam dan binasa. Jadi Allah kasih tahu Nabi Musa, ingetin kau punya kaum. Peringatkan itu supaya apa? Kalau dia ingat, saudara, supaya jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Betapa besarnya Allah punya nikmat. Nah ayat ini dijadikan dalil umum oleh para ulama. Boleh kita memperingati hari besar apa saja yang tujuannya saudara untuk menumbuhkan rasa sabar dan syukur. Maka itu di sini Allah katakan, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di hari-hari bersejarah tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah dan ada pelajaran buat siapa? Likulli sabar, untuk orang-orang yang penyabar, syakur, dan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Makanya dengan ayat ini sebetulnya cukup dalil untuk merayakan hari-hari besar Islam. Masuk bulan Muharram kita rayakan tahun baru Islam, betul. Masuk bulan Maulid kita rayakan, saudara, kita peringati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk bulan Rajab kita peringati lagi saudara, dengan apa? Dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Masuk bulan Sya'ban, saudara, rame-rame kita rawahan, saudara, karena ada nisfu Sya'ban. Kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Masuk lagi bulan Ramadan, kita peringati lagi hari nuzulul Quran. Masuk bulan Syawal, kita gelar acara halal bihalal. Betul? Betul? Enggak apa-apa, peringati saudara, peringati. Tapi dengan syarat,
tata caranya tidak boleh melanggar syariat. Nggak boleh. Nah termasuk apa? Termasuk bikin hall, silakan. Karena kita ingin mengenang sejarah ulama kita, mengenang sejarah para wali kita, mengenang sejarah para guru-guru kita, saudara. Nah, jadi kalau urusannya untuk mengenang, mengambil pelajaran, supaya kita sabar, supaya kita syukur, supaya kita bisa menapak tilas, mensuri tauladani jalan hidup guru-guru kita, silakan. Itu pengertian wadzakirhum bi ayyamillah. Peringatkan mereka dengan hari-hari yang penuh nikmat dari Allah. Insya Allah. Jangan dikit-dikit orang gelar hall dibilang bid'ah. Ada gak? Bid'ah nih, bid'ah. Kita tanya, kenapa bid'ah? Ya karena nggak pernah ada di zaman Nabi. Oh begitu. Kalau di zaman Nabi nggak ada, itu namanya bid'ah. Iya Habib, muke lu zaman Nabi nggak ada. Berarti muke lu muke bid'ah dong. Ayo sama tanya nih, muka yang ada di sini zaman Nabi ada gak? Bu, muka ibu-ibu zaman Nabi ada gak? Ada gak? Muka bid'ah dong bu. Oh begini modelnya muka bid'ah. Jangan dikit-dikit bid'ah. Orang kalau nggak tahu tanya dulu, Kiai, kenapa saya bikin hall? Ada dalilnya? Enggak. Kalau nanya kita kasih tahu dalilnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu dalil yang pertama dari Quran. Saudara, surat Ibrahim ayat 5. Allah yang suruh wadzakirhum bi ayyamillah. Dan ini bisa juga jadi dalil untuk memperingati hari kemerdekaan. Ada yang nanya, bagaimana kalau kita merayakan HUT kemerdekaan RI? Boleh, nggak apa-apa, peringati. Karena itu termasuk hari-hari yang Allah berikan kita kebahagiaan. Betul? Betul? Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kemudian dia bilang kudu bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dia pakai itu hadis itu sahih. Cuman disalahartikan, saudara. Dijadikan sebagai dalil untuk ngafir-ngafirin umat Islam. Haul bid'ah. Kalau sudah bid'ah sesat, hal itu syirik, kafir, masuk neraka. Kayak dia yang pegang kunci pintu sorga. Dia mau masuk sorga sendirian kali ya. Padahal sorga luas, saudara. Arduhas samawati wal ard. Yang hamparannya seluas langit dan bumi. Nggak usah khawatir. Insya Allah kita semua, insya Allah Allah tetapkan iman Islam dan ihsan kita. Sehingga kita dapat rahmat Allah untuk masuk surganya. Amin. Dalil yang kedua, dalil hadis, saudara. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita. Beliau setelah menjadi istri Nabi, hampir setiap hari Nabi ceritanya soal Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah meninggal, Bu ya. Siti Khadijah sudah wafat. Dikit-dikit Nabi ingat Siti Khadijah. Dikit-dikit Nabi ingat Siti Khadijah. Dan kalau udah ingat, Nabi puji Siti Khadijah. Lama-lama Siti Aisyah cemburu. Ini yang cerita Siti Aisyah, saudara. Yang cerita nih dalam hadis, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bercerita tentang bagaimana Nabi sering mengenang daripada Sayyidatuna Khadijah. Nah, kata Siti Khadijah, ya akhirnya aku cemburu. Karena sering benar ingat Siti Khadijah. Nah akhirnya Siti Aisyah nggak tahan, ditunjukkan kecemburuannya. Apa kata Siti Aisyah? Kan Allah udah ganti sama yang mudaan. Bu, emang perempuan kalau cemburu begitu Bu ya? Kan Allah udah ganti sama yang mudaan. Betul, Siti Aisyah muda, anak perawan, cantik, cerdas, saudara. Nah kenapa sih masih ngenang-ngenang yang lama, kan udah meninggal dunia? Apa kata Siti Aisyah? Begitu aku sampaikan kecemburuanku, marah Nabi. Ditegur aku oleh Nabi. Kata Nabi, ya Aisyah, tidak ada satupun perempuan yang bisa menggantikan Sayyidatuna Khadijah. Istriku Khadijah, tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Termasuk Sayyidatuna Aisyah. Marah Nabi. Anak kata Siti Aisyah apa? Demi Allah semenjak saat itu, aku nggak berani nyinggung Siti Khadijah lagi. Bu, itu love story-nya Nabi Bu ya. Bu, mau gak begitu love story? Mau love story? Sama suami saling cinta mau? Mau dicinta suami?
Mau, betul. Jadi Siti Khadijah. Nah, kadang-kadang ibu mau. Suami pulang. Itu muka udah pada lecek. Udah gitu bau asem lagi. Nah kalau mau begitu kayak Siti Khadijah. Jadi istri yang baik. Istri yang melayani suami. Istri yang taat. Insya Allah. Nah singkat cerita ada tambahan. Belum selesai ini saudara. Dalam hadis diceritakan. Nabi sering mengingat Siti Khadijah. Kalau lagi ingat. Nabi kumpulin hadiah, dikirim ke sahabat-sahabat Siti Khadijah. Dulu Siti Khadijah mana orang-orang sahabat dekatnya. Oh si fulana, dikirimin nama Nabi hadiah. Kadang-kadang di waktu-waktu tertentu Nabi sembelih kambing. Dagingnya Nabi bagi-bagi kepada siapa? Kepada teman-teman Siti Khadijah, saudara. Artinya Nabi saking mengenang Siti Khadijah, cintanya, pengorbanannya. Sampai Nabi tetap ingin menjalin hubungan dengan Siti Khadijah dengan cara mengirim hadiah, mengirim makanan, mengirim daging kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Ini diceritakan dalam hadis-hadis sahih, saudara. Nah, lalu apa kaitannya dengan haul? Haul itu, saudara, biasanya ini kayak Kiai Jundan nih. Menggelar haul ayahandanya. Emang diundang siapa? Yang diundang sahabat ayahnya. Yang diundang murid-murid ayahnya, yang diundang jamaah ayahnya, yang diundang kenalan-kenalan ayahnya. Betul? Untuk apa? Untuk duduk berdoa bersama. Saudara, disediakan minuman, disediakan makanan, saudara. Supaya apa semua itu? Menjadi kebaikan yang manfaat bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu berarti si anak sedang menunjukkan birrul walidain. Taat kepada kedua orang tua. Dan menunjukkan rasa cintanya kepada orang tua. Sehingga anak-anak tersebut ingin terus menyambung silaturahmi dengan orang tua. Walaupun orang tuanya sudah kembali kepada Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, yang dilakukan Kiai Jundan dengan semua keluarganya saudara. Kan dasarnya ada. Dulu Nabi begitu. Nabi bagi-bagi. Nabi undang sahabat-sahabat Siti Khadijah. Itu ada makna haul di dalamnya. Makna memperingati kebaikan Siti Khadijah dengan menjalin silaturahmi kepada orang-orang yang dekat dengan Siti Khadijah sekaligus mengirimi mereka hadiah. Saya mau tanya, cara Nabi bagus tidak? Indah tidak? Nah itu di dalam haul makna itu ada, saudara. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau gitu haul ada dalil tidak? Ada dalilnya tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, terus muncul pertanyaan. Kalau kiai-kiai dihaulkan hari wafatnya, kenapa Nabi tidak dihaulkan? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Saudara, wali dibuat haulnya. Ulama dibuat haulnya. Orang soleh dibuat haulnya. Tapi Nabi nggak dibuat haulnya, yang dibuat maulidnya. Betul, betul. Ulama yang sudah meninggal dunia nggak ada diperingati ulang tahunnya, saudara. Nggak ada. Maulid Kiai Anu nggak ada, kecuali masih hidup. Nah, kalau dia masih hidup ada. Maulid Kiai yang masih hidup, milad Maulid yang masih hidup, hari ulang tahun Kiai yang masih hidup. Kalau sudah meninggal ada yang ulang tahun lagi. Bubar. Nah, mau kiai mana kek, mau jenderal mana kek, betul, betul. Kita nih yang hidup saudara, mau merayakan ulang tahun kita silakan. Tapi kalau udah mati, bubar gak? Bubar, nggak ada lagi diperingatin saudara. Beda dengan Nabi, justru Nabi halnya tidak diperingatkan, maulidnya yang diperingatkan, walaupun sudah meninggal dunia. Subhanallah, sallu ala Nabi. Mau tahu gak kenapa? Mau tahu gak kenapa? Betul. Jawabnya satu. Karena Nabi kita tidak pernah mati. Nabi kita selalu hidup. Makanya tidak ada haulnya Nabi karena Nabi tidak pernah mati. Nabi selalu hidup. Kok bisa, Beb? Apa dalilnya? Nabi selalu hidup. Udah nyata-nyata Nabi udah meninggal kok, dikubur di Madinah, ada kuburannya.
Kok Habib bilang Nabi tetap hidup, nggak pernah mati? Saudara, dalil yang pertama, saudara, kenapa kita katakan Nabi tetap hidup? Karena ajaran Nabi tetap hidup di tengah-tengah umatnya. Dari mulai Nabi hidup, Nabi wafat, sampai saat ini ajarannya terus hidup. Ajaran sholatnya, puasanya, zakatnya, saudara, hajinya, ajaran dakwahnya, akhlaknya, aneka ragam ajaran Nabi terus bergema di seluruh dunia, terus diamalkan oleh umatnya. Nah, kalau udah ajarannya, saudara, di mana-mana diamalkan, itu yang dimaksud pertama, Nabi tetap hidup karena ajarannya terus hidup. Kira-kira jelas tidak? Sallu ala Nabi. Yang kedua dalilnya, saudara, karena ada hadis sahih. Nabi mengatakan, saudara, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Subhanallah. Apa kata Nabi, saudara? Ma min ahadin, tidak ada seorang pun, saudara, yusallimu alayya, yang memberikan salam kepadaku, illa, kecuali radallahu alayya ruhi, Allah akan kembalikan kepadaku ruh aku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam orang tadi, saudara. Jadi kalau kita baca selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis ini menunjukkan siapa aja yang baca selawat, salam buat Nabi, Allah kembalikan roh Nabi sampai Nabi menjawab salam tersebut. Nah, di dunia hari ini nggak pernah berhenti dari salam buat Nabi, saudara. Malam ini kita selawat di sini, saudara. Nanti kita tidur ada di tempat lain yang lagi selawat. Di tempat itu malam lagi ada di tempat lain yang lagi selawat. 24 jam bumi ini berputar, nggak pernah sepi dari selawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu, saudara, di masjid-masjid dikumandangkan azan, saudara, yang dalam azan ada nama Nabi kita disebutkan, saudara. Hari ini di sini maghrib, begitu selesai maghrib di sini, yang berikutnya maghrib lagi, yang berikutnya maghrib lagi, dan begitulah di seluruh dunia, tidak pernah sepi dari sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu Nabi mati atau hidup? Hidup. Ruhnya Allah kembalikan. Nabi jawab salam semua, saudara. Hadis sahih. Alhamdulillah. Nah, kemudian saudara nggak sampai di situ. Saudara, para syuhada Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah menyatakan faqala ta'ala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah menyatakan apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan sekali-kali kau katakan kepada orang-orang yang mati di jalan Allah amwata, mereka sudah mati. Jangan, kata Allah. Bal ahya, bahkan mereka tetap hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Ini firman siapa? Ini firman siapa? Jawab semua, ini firman siapa? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha benar? Siapa maha suci? Siapa maha mulia? Siapa tidak pernah berdusta? Takbir. Allah yang berfirman, orang yang mati syahid jangan ente sebut udah mati, bahkan mereka hidup tapi ente Nabi. Makanya para ulama ahlus sunnah mengutip 2 ayat tadi. Apa kata para ulama? Kalau yang mati sakit aja hidup di sisi Allah, apalagi Nabi. Mimbabil aula, yang mati sakit aja bukan Nabi, bukan Rasul, hidup di sisi Allah dapat rezeki, apalagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, makanya kenapa tadi kita katakan, kenapa sih Nabi hari wafatnya tidak diperingati? Karena Nabi nggak mati, Nabi tetap hidup.
Alasannya pertama, karena ajarannya terus hidup, nggak pernah mati. Yang kedua, saudara, itu tadi yang sudah kita sampaikan, saudara. Karena, saudara, Nabi itu yang menyampaikan sendiri, kalau ada yang baca kirim salam buat beliau, Allah balikin ruhnya. Nabi jawab itu salamnya, berarti Nabi nggak mati. Begitu juga yang ketiga, ya kalau yang mati syahid aja kedudukannya begitu, tetap hidup di sisi Allah, apalagi Nabi, saudara. Nah, kemudian saudara, jadi kalau begitu kenapa Nabi tidak dirayakan hari wafatnya? Karena Nabi tetap hidup. Itulah sebabnya para ulama lebih suka merayakan hari kelahirannya. Pertanyaannya, kenapa hari kelahiran Nabi dirayakan oleh para ulama, saudara? Selain dalil dari Nabi sendiri yang setiap hari Senin puasa, ditanya oleh para sahabat, ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari, saudara. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa setiap hari Senin? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fiki wulidtu, karena hari Senin di situ aku dilahirkan. Masya Allah, perhatikan baik-baik Pak, Bu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Kenapa tiap Senin puasa sunnah Nabi? Nabi jawab, karena itu hari kelahiranku. Pak, hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi ditanya sama sahabat, kenapa Anda puasa tiap hari Senin ya Rasulullah? Nabi jawab, karena hari Senin hari kelahiranku. Artinya apa? Nabi mengenang hari lahirnya. Nabi memperingati hari lahirnya bukan setahun sekali, tiap hari Senin. Cara Nabi memperingatinya dengan puasa. Nah, saya nggak bicara soal puasanya, saya bicara bahwa dalam peristiwa tersebut ada makna Nabi memperingati hari lahirnya, saudara. Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau begitu, hari lahir Nabi yang kita rayakan, bukan hari wafatnya. Yang kedua, karena hari lahir Nabi berarti datangnya sang nur, sang cahaya, saudara. Allah, karena kegelapan itu banyak. Minaz zulumat, dari aneka ragam kegelapan. Dari yang nyembah api, yang nyembah batu, yang nyembah pohon, saudara, yang menyembah berhala, kegelapan banyak. Allah pindahkan mereka, saudara, kepada an-nur, cahaya, hanya satu cahaya, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari nur Nabi baru pecah cahaya-cahaya yang lain. Anwarnya para aulia, anwarnya para solihin. Tapi semua bersumber dari nur yang satu, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, sampai di sini kalau udah jelas, saya ulangi, saudara. Kenapa para ulama diperingati hari wafatnya, bukan hari lahirnya? Sebab, saudara, kalau hari lahirnya diperingati, orang kalau udah meninggal dunia selesai. Beda dengan Nabi kita. Nabi kita tidak pernah mati, alhamdulillah. Tapi ulama diperingati hari wafatnya. Kenapa, saudara? Karena untuk mengenang bagaimana perjuangan selama hidupnya. Itulah sebabnya para ulama dihaulkan, bukan dimilatkan, yang sudah meninggal dunia. Begitu juga lembaga. Saudara, nah, lembaga-lembaga diperingati hari ulang tahunnya. Hari ulang tahun pondok pesantren, hari ulang tahun organisasi, hari ulang tahun kementerian, hari ulang tahun departemen, hari ulang tahun negara. Selama masih ada diperingati. Kalau negaranya udah bubar, ada peringatan HUT lagi. HUT kemerdekaan suatu negara, negaranya udah bubar, ada diperingati lagi. HUT ormasnya dibubarin, ada peringatan lagi? Enggak ada. HUT pesantrennya tutup, ada HUT lagi? Enggak ada, saudara. Nah, milad ulamanya masih hidup, kalau udah mati ada dimiladkan lagi? Enggak ada. Yang dimiladkan sepanjang zaman hanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah kalau ada yang nanya, apa sih tujuan haul? Walaupun tadi sudah saya sampaikan kurang lebihnya saudara. Tapi perlu juga kita lihat surat Hud ayat 120. Allah menyatakan faqala ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat Bu, Pak. Kata Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad segala macam cerita berita tentang para rasul. Berita yang mana? Manusabbitu bihi fuadak. Cerita-cerita yang bisa menguatkan kau punya jiwa. Wa ja'aka fi hadhil haq, dan telah datang kepada engkau dalam kisah-kisah ini al-haq, kebenaran. Wa mau'izatun, dan pelajaran. Wa dzikra lil mu'minin, dan pelajaran untuk orang yang beriman. Peringatan untuk orang yang beriman. Artinya apa? Allah kasih tahu Nabi, ya Muhammad, aku ceritakan kepada engkau kisah para rasul. Supaya jiwamu kuat, supaya jiwamu teguh. Peneguhan jiwa. Bapak Ibu yang saya cinta, dari sini kita paham. Oh, kenapa dalam Al-Quran ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan lain sebagainya. Alaihimis salam. Allah katakan untuk peneguhan jiwa Nabi. Nah, ini pelajaran pertama yang kita dapatkan, bahwa dalam kisah para rasul ada manfaat untuk meneguhkan jiwa. Pelajaran yang kedua, saudara, kita punya Nabi sudah teguh jiwanya, sudah kuat jiwanya, tapi tetap Allah ceritakan untuk lebih menguatkan, lebih meneguhkan saudara. Artinya apa? Nabi saja yang jiwanya sudah kuat, yang jiwanya sudah teguh, tetap Allah bacakan kembali kisah-kisah perjuangan para rasul sebelumnya. Nah, kalau Nabi yang sudah begitu teguh Allah bacakan kembali, maka kita yang jiwa kita masih lemah, jiwa kita belum kuat, jiwa kita ini saudara belum teguh, lebih membutuhkan penguatan, peneguhan, maka baca sejarah. Itu peranan sejarah, saudara. Baca sejarah untuk meneguhkan jiwa. Nabi aja yang jiwanya udah teguh, Allah suruh baca sejarah untuk lebih meneguhkan. Itu pelajaran buat umatnya. Apalagi kita yang jiwa kita lemah, jiwa kita belum teguh, belum kuat, kita lebih membutuhkan sejarah untuk bisa meneguhkan jiwa. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi pelajaran berikutnya yang ketiga, saudara. Kalau kisah para rasul sebelum Nabi bisa meneguhkan jiwa, apalagi kisah Nabi kita tercinta Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kalau kisah Nabi Adam bisa meneguhkan jiwa kita, kira-kira kisah Nabi Muhammad bagaimana? Apalagi Pak, kalau kisah Nabi Musa kita baca bisa meneguhkan jiwa kita, kira-kira kalau baca kisah Nabi kita bagaimana? Apalagi. Itu pelajaran ketiga. Ayat ini memang cerita peneguhan jiwa dari kisah para rasul. Tapi di sini ada isyarat. Kalau kisah para rasul sebelum Nabi bisa meneguhkan jiwa, apalagi kisah Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, penghulunya para rasul, tentu akan lebih bisa meneguhkan jiwa. Maka itu yuk bacalah sejarah Nabi kita. Betul? Siap baca sejarah Nabi? Siap ikuti sejarah Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, terus ada yang nanya, lalu kalau kisah ulama bagaimana Habib? Nah, kita ambil hadis. Kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi.
Artinya kalau kisah para nabi bisa meneguhkan jiwa, maka kisah para ulama juga bisa meneguhkan jiwa. Makanya baca itu kisah para ulama, kisah para pejuang, kisah para pahlawan, baca. Ini dahsyatnya Islam mengajarkan umat untuk bisa menghargai sejarah, saudara. Nah, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, Bu. Ulama pewaris nabi, pewaris ilmunya, pewaris akhlaknya, pewaris dakwahnya, pewaris perjuangannya, saudara. Termasuk pewaris sejarahnya, insya Allah. Nah, makanya kenapa diadakan hall ulama, untuk kita bisa belajar dari sejarahnya, insya Allah. Baik, akhirnya kesimpulan yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, kalau begitu apa sih manfaat haul? Manfaat haul yang pertama, kita bisa mengirimkan doa dan hadiah pahala kepada guru kita yang sudah meninggal dunia. Begitu juga kepada arwah-arwah yang tadi disebutkan di dalam tahlilnya, saudara. Tadi kan di sini ada kiai-kiai kita memimpin tahlilnya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, kemudian membaca yasinnya, membaca sholawatnya, saudara. Nah, dikirimkan kepada Sahibul Haul. Begitu juga dikirimkan ke arwah walidina wa walidikum, ke orang-orang tua kita, guru-guru kita. Dari manfaat haul secara jama'i, berjamaah, rame-rame kita mendoakan dan mengirimkan pahala kepada orang-orang beriman yang sudah mendahului kita. Bagus tidak? Manfaat tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, apa itu manfaat haul? Manfaat haul adalah untuk mengenang, menceritakan kebaikan sahibul haul. Ini sesuai hadis Nabi. Nabi berpesan kepada kita. Apa kata Nabi? Uzkuru mahasina mautakum. Ceritakan olehmu tentang kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jadi kalau tadi ada managibnya dibacakan. Oh, Kiai Kekep, Mama Kekep itu lahir di sini, belajar di sini, nuntut ilmu begini, nuntut ilmu begitu. Saudara, itu mahasino, itu kebaikan-kebaikannya. Lalu kalau yang tanya, kenapa sih perlu diceritakan? Ya, karena Nabi yang suruh. Nabi yang perintahkan. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Ceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Apalagi kebaikan para ulama. Alhamdulillah. Yang ketiga, manfaatnya mengambil ibrah dan hikmah dari kehidupan sahibul haul. Tadi sudah kita bahas. Allah sendiri yang menyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Hei, orang-orang yang cerdas, saudara. Kemudian yang keempat, sekaligus majelis haul menjadi majelis silaturahim di antara kita. Betul? Betul. Saya mau tanya, kumpul silaturahim bagus tidak? Bagus tidak? Akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, saudara, nggak sampai di situ, saudara. Yang kelima, untuk menyebarluaskan salam. Salam artinya hubungan perdamaian di antara kita, kesejukan, saudara, ketenangan, kenyamanan berhubungan, insya Allah. Yang keenam, sekaligus memperkokoh ukhuwah persaudaraan kita. Betul? Betul? Saya mau tanya, kita kumpul begini ada nilai silaturahim tidak? Ada menyebarkan salam tidak? Memperkokoh persaudaraan tidak? Betul? Dan yang terakhir, ngalap berkah. Apa itu ngalap berkah, saudara? Ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, saudara. Guru Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Ibn Uyainah, saudara. Apa beliau katakan Ibn Uyainah? Inda dzikri sholihin tanzilur rahmat. Tatkala kita bercerita tentang orang-orang soleh, rahmat berturunan, rahmat bertaburan di tengah-tengah kita, saudara. Jadi sejak awal daripada peringatan haul ini, saudara, dari mulai dibaca istighfarnya, tahlilnya, dan seterusnya sampai managibnya, sampai nasihat agamanya, insya Allah ini akan menyebabkan bertaburannya rahmat pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu sekali lagi, kalau gitu haul bagus tidak? Bagus tidak?
Tapi tadi saya sebutkan harus memenuhi syarat, tidak boleh langgar syariat. Bu, Pak, ada orang sekarang bikin maulid, tulisannya di belakang maulid Nabi Muhammad. Di depannya dipanggil biduan joget-joget. Pakaiannya hampir telanjang. Ayo ada gak? Ada gak? Kurang ajar saudara. Tulisannya gebiar sholawat. Tulisannya maulid Nabi. Tapi dipanggil biduan. Tuh ketek kemana-mana. Saudara, luar biasa. Dia bikin maksiat di panggung daripada maulid Nabi. Enggak sampai di situ. Bapak-bapaknya pakai kain, pakai piki, naik pakai nyawer. Kacau tidak? Ayo jawab yang kompak, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, yang begitu tuh saya mau tanya tuh peringatan maulid begitu halal atau haram? Halal atau haram? Itu bid'ah yang haram, saudara. Katakanlah peringatan maulid bid'ah, ya. Tapi ahlus sunnah wal jamaah membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Apa itu bid'ah hasanah? Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi tidak melanggar syariat Nabi dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, saudara. Ya, Nabi nggak pernah memperingati maulid. Kita sekarang memperingati maulid. Boleh atau tidak? Boleh, selama tidak melanggar syariat. Yang kedua bid'ah sayyi'ah, yaitu sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan melanggar syariat. Itu namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah inilah yang dolalah, bid'ah inilah yang finnar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Malam ini kita bikin kumpulan haul. Ada baca Quran, bagus tidak? Ada baca tahlil, bagus tidak? Ada ceramah agama, bagus tidak? Ada gosida baca sholawatan, bagus tidak? Ibu-ibunya rapi, pakai jilbab semua, bagus tidak? Bapak-bapaknya rapi, pakai piki semua, bagus tidak? Bagus tidak? Ini bid'ah hasanah, saudara. Terusin, lestarikan, jaga, lanjut. Enggak usah khawatir dengan serangan-serangan orang yang tidak suka. Betul? Betul? Nah, tapi kalau bikin maulid, saudara, pakai sesuatu yang haram, ada joget-joget, telanjang di atas panggung. Saya mau tanya, itu bagus atau buruk? Bagus atau jelek? Itu bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang begitu lawan. Kalau ada mimbar-mimbar begitu panggung tulisan maulid Nabi, joget telanjang, rubuhin panggungnya. Saya mau tanya orang Bojong, berani gak? Berani gak? Ayo angkat tangan semua, angkat tangan, takbir. Pokoknya besok kalau di Bojong ada begitu, gue cariin loh. Jangan coba-coba di Bojong begitu, betul? Betul? Jangan udah ngawur, saudara, udah ngawur ini. Ada acara pesantren, ada acara digelar di masjid. Saudara, bikin acara-acara maksiat. Ini kerjaan PKI yang mau merusak umat, yang mau ngadu domba umat. Makanya jangan pernah mau ikut gerakan mereka, betul? Nah, terakhir saya mau tanya sekarang semuanya nih. Nah, malam ini kita lihat ada habib, ada kiai, ada ustadz, saudara. Kumpul bersama kita, duduk di atas panggung bersama-sama. Indah tidak? Bagus tidak? Lihat kiai sama habaib bersatu, senang tidak? Bagus tidak? Takbir. Sekarang ada mengadu domba kiai sama habib. Iye. Lu iyenya yang mantep dong. Habib sama kiai mau diadu domba. Iye. Iyenya yang mantep. Yang panjangan. Ada yang nanya, Habib kenapa pakai iye sih? Saya ingat di Jakarta, Bu, saya kan lahir di Jakarta. Orang Betawi dulu kalau masih kecil nih, masih anak-anak, kalau ngeledek teman begitu, ye. Saya tuh kalau lagi diledek sama teman, ye, itu sakitnya 7 tahun belum baik. Sakit. Masuk ke dalam hati, makanya ye-nya yang panjang. Ada orang mau ngadu domba Habib Mekiai. Sekali lagi, takbir. Pokoknya kalau ada mau ngadu-ngadu domba Habib Kiai tinggal saja, setuju?
Setuju? Kalau ada mimbar-mimbar ngadu domba ulama, ngadu domba kiai, rubuhin mimbarnya. Setuju? Saya mau tanya, siap bersatu? Takbir. Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap dukung Kiai Jundan? Siap bela Kiai Jundan? Siap bela pondok pesantren? Siap jaga pesantren Al-Huda? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله